Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas besaran honor Sekretariat PPS untuk Pilkada 2024 serta lama masa kerjanya. Sahabat, Sekretariat PPS sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang sekretaris PPS dan 2 orang pelaksana staf administrasi dan teknis. Menurut peraturan KPU, Sekretariat PPS dibentuk setelah 7 hari pelantikan PPS dan memiliki masa kerja dengan menyesuaikan masa kerja PPS. Misalnya, PPS memiliki masa tugas 9 bulan, maka Sekretariat juga memiliki 9 bulan masa kerja. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain. Sekretariat PPS berkedudukan di kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain. Sekretariat PPS berasal dari ASN atau non-ASN yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan desa atau yang disebut dengan lain. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah sebagai berikut. 1. 1 orang staf teknis urusan teknis penyelenggara pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum. 2. 1 orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan. Adapun tugas Sekretariat PPS adalah sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS. 2. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban Sekretariat PPS adalah sebagai berikut. 1. Membantu urusan tata usaha PPS. 2. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat. 3. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan. 4. Membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan Desa, PPL, peserta pemilu dan pemilihan, serta pemilih. 5. Memberikan saran kepada PPS. Sahabat, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sebagai informasi tambahan, tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 sebanyak 10 tahapan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Berikut 10 tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 2. Pendaftaran pasangan calon. 3. Penelitian persyaratan calon. 4. Penetapan pasangan calon. 5. Pelaksanaan kampanye. 6. Pelaksanaan pemungutan suara. 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. 8. Penetapan calon terpilih. 9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Substansi tema dari judul konten ini yaitu, berapa gaji Sekretariat PPS untuk tahapan Pilkada 2024 serta berapa bulan PPS Pilkada 2024 akan menerima honor dalam Pilkada 2024?
Honor Sekretariat PPS pada tahapan Pilkada 2024 telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya, SBML, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam rangka pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Di dalam keputusan tersebut disebutkan honorarium penyelenggara pemilihan sekretariat PPS adalah sebagai berikut. Untuk sekretaris PPS akan menerima Rp1.150.000 per bulan. Sedangkan pelaksana, staf administrasi dan teknis akan menerima honor sebesar Rp1.050.000 per bulannya. Nah, berapa bulankah sekretariat PPS akan menerima honor dalam tahapan Pilkada 2024? Jawabannya ada di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam peraturan KPU tersebut dijelaskan dalam Pasal 68 Ayat 2 bahwa masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS. Adapun masa kerja PPS untuk Pilkada 2024 dapat kita lihat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di mana dalam peraturan komisi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan PPS dilakukan pada bulan April tahun 2024. Artinya di bulan Mei tahun 2024, sudah terbentuk PPS untuk melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Di mana pada Mei tahun 2024, adalah tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Hal tersebut sebagaimana terlampir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Setelah kita menganalisa tahapan tersebut yang akan dilaksanakan oleh PPS, maka dapat kita simpulkan bahwa masa kerja sekretariat PPS dimulai pada bulan Mei tahun 2024. Sedangkan akhir masa kerja sekretariat PPS mengikuti pula dengan masa kerja PPS. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Artinya, masa kerja PPS setelah hari pemungutan dan penghitungan suara masih berlanjut pada bulan Desember hingga Januari tahun 2025. Mengapa sampai Januari tahun 2025? Karena tugas PPS menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak hanya sampai hari pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi tugas PPS setelah hari pemungutan dan penghitungan suara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara. Jadi, jika dihitung dari hari pemungutan suara pada bulan November tahun 2024, ditambah 2 bulan tersebut, maka PPS menjalankan tugas sampai bulan Januari tahun 2025. Nah, setelah kita menghitung masa kerja PPS dari bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025, maka PPS akan bekerja selama 9 bulan dan menerima honor selama 9 kali. Artinya, masa kerja sekretariat PPS adalah selama 9 bulan karena menurut peraturan KPU tersebut, masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
Adapun dari 10 tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan dalam tahapan awal dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, Sekretariat PPS sudah terbentuk. Masa kerja Sekretariat PPS dari bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025. Maka Sekretariat PPS akan bekerja selama 9 bulan dan menerima honor sebanyak 9 kali. Nah, itulah informasi mengenai honorarium Sekretariat PPS dalam tahapan Pilkada 2024 serta masa kerjanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekeliruan dari informasi ini, silakan dikoreksi dan dikritik demi kebaikan channel ini. Terima kasih telah singgah di channel ini. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga di media sosial sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.